Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan saya, Nancy Surya Andini dengan NIM 241040055 dan rekan saya, Syafrianti Inul Samputri dengan NIM 241040057. Video pembelajaran kali ini dengan tema Implikasi Sains Barat dan kelemahannya, serta bagaimana Islam memberikan alternatif yang lebih utuh dan seimbang. Tujuan pembuatan video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh Bapak Syarif Hidayatullah, SAG MAG MA. Tujuan video pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar sains barat modern, yang kedua adalah mengidentifikasi implikasi negatif dan kelemahan sains barat modern. Tujuan yang ketiga adalah membandingkan epistemologi barat dan epistemologi Islam, dan yang keempat adalah menemukan bagaimana Islam memberikan solusi untuk masalah moral dan lingkungan. Mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Sains barat modern menempatkan akal dan pengalaman sebagai satu-satunya dasar pengetahuan. Ada 3 pilar utama sains barat modern. Yang pertama ada rasionalisme, yaitu pandangan yang meyakini bahwa akal adalah sumber kebenaran. Yang kedua ada empirisme, yaitu pandangan yang meyakini bahwa pengalaman melalui panca indera adalah dasar pengetahuan. Yang ketiga ada positivisme, yaitu pandangan yang hanya menerima kebenaran yang dapat dibuktikan secara ilmiah. 3 fondasi ini membuat ilmu semakin berkembang pesat, tetapi juga menyingkirkan dari dimensi spiritual. Ketika alam hanya dilihat sebagai objek material, maka muncullah berbagai implikasi negatif. Yang pertama, krisis spiritualitas, yang mana manusia terlepas dari tujuan penciptaannya. Yang kedua, antropocentrisme, yang mana manusia merasa menjadi pusat segalanya sehingga alam dieksploitasi tanpa batas. Dan yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan, mulai dari polusi, pemanasan global, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Teman-teman, contoh dari kerusakan lingkungan ini seperti banjir bandang yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November tahun 2005 yang lalu, yang menyebabkan rusaknya rumah warga dan infrastruktur yang sangat parah. Inilah dampak yang muncul ketika sains berjalan tanpa nilai dan melupakan kesadaran kepemilikan. Islam memandang ilmu melalui lensa tauhid. Wahyu adalah sumber ilmu yang paling tinggi. Akal dan panca indera boleh digunakan tetapi tidak boleh menyingkirkan kebesaran Allah. Alam adalah ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dihormati dan dijaga. Dan manusia bukan penguasa absolut. Mereka adalah khalifah di bumi, yaitu adalah yang menjaga bumi. Jadi teman-teman tidak boleh merusak bumi dan mengeksploitasi bumi. Islam memberikan solusi yang sangat jelas. Yang pertama, terdapat konsep khilafah, yakni manusia harus memakmurkan bumi. Yang kedua, dalam etika lingkungan Islam, merusak alam adalah dosa besar yang disebut dengan fasad. Dan yang ketiga, dalam ilmu fikih terdapat konsep ihya al-mawat, yakni menghidupkan lahan yang mati dengan cara yang produktif dan tidak merusak. Islam menyeimbangkan antara ilmu, moral, dan spiritualitas yang mana tidak terdapat dalam sains barat modern. Secara ringkas, sains barat modern memiliki 5 kelemahan. Yang pertama adalah kepercayaan mutlak pada akal. Yang kedua, penolakan wahyu. Yang ketiga, dualisme antara materi dan spiritual. Yang keempat, sekularisme. Dan yang kelima, humanisme ekstrim. Nah, kelemahan ini membuat sains itu makin kehilangan arah spiritual. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa sains barat modern memang membawa kemajuan luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, di balik kemajuan itu terdapat kelemahan mendasar seperti sekularisme, krisis spiritual, dan kerusakan lingkungan yang muncul akibat hilangnya nilai-nilai ilahi dari proses pencarian ilmu. Islam hadir dengan tawaran yang lebih menyeluruh, menggabungkan akal, wahyu, moral, dan keseimbangan alam. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu makhluk yang ditugaskan menjaga, memelihara, dan memakmurkan alam, bukan merusaknya.
Nah, teman-teman, jadi tadi itu adalah video pembelajaran tentang implikasi sains barat modern dan kelemahannya, serta bagaimana Islam memberikan alternatif yang lebih utuh dan seimbang. Semoga pembelajaran tadi dapat menumbuhkan wawasan kita dan menumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.